Pendidikan tinggi di Indonesia adalah kunci yang vital dalam menentukan kemampuan bangsa Indonesia untuk terus mencapai kemajuan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri 2020, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, kelompok 5, akan memaparkan mengenai simulasi proses pembuatan natrium metoksida skema C dari jurnal pervaporasi yang berjudul Comparison of Different Synthesis Schemes for Production of Sodium Methoxide from Methanol and Sodium Hydroxide. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Limanisi dengan NIM 40040 120 65 0068 dan rekan-rekan saya. Saya Renaldi Febrian Budiawan dengan NIM 400 401 265 0013. Saya Rahmat Firdaus dengan NIM 400 401 2065 0021. Saya Galindia Vanessa Rekasari dengan NIM 400 401 206 573. Selamat menonton. Pada jurnal pervaporasi yang kami kaji, ini meneliti simulasi proses sintesis natrium metoksida dari metanol dan juga natrium hidroksida dengan menggunakan 3 skema sintesis yang berbeda. Di mana yang pertama itu ada skema A. Skema A ini terdiri dari reaktor kesetimbangan dan juga 2 kolom destilasi. Di mana skema A ini sudah dijelaskan oleh rekan kami dari kelompok 1. Kemudian ada yang kedua yaitu skema B yang terdiri dari kolom destilasi reaktif dan juga kolom destilasi biasa. Skema B ini pun juga sudah dijelaskan oleh rekan kami dari kelompok 4. Dan yang terakhir itu ada skema C, di mana skema C ini terdiri dari kolom destilasi reaktif dan juga pervaporasi. Yang akan lebih lanjut kami bahas dan kami simulasikan dengan menggunakan aplikasi Aspen HIC11. Oke, baik, yang selanjutnya ini ada pemodelan dari skema C, yaitu menggunakan HIC versi yang ke-11. Nah, yang pertama-tama kita tadi menekan komponen list, kemudian kita akan memasukkan komponen list yang pertama, yaitu untuk bahan bakunya ada metanol. Jadi kita masukkan saja metanol. Kemudian kita klik, lalu add di sini. Kemudian bahan baku yang kedua ada natrium hidroksida. Kita tambahkan juga. Selanjutnya untuk hasilnya tadi maka akan didapat yaitu H2O. Lalu kita add. Dan kemudian jadi H2O ini merupakan produk sampingnya. Kemudian untuk produk utamanya yaitu merupakan dari sodium metoksida. Nah, karena di SIS ini sodium metoksidanya tidak ada di bagian seluruh komponen, maka kita akan masuk ke bagian hipotetikal. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di bagian hipo grup 1 kita klik kanan. Kemudian kita klik view di sini. Lalu kita tambahkan add hypo, lalu kita di group name-nya langsung kita tuliskan saja sodium methoxide. Lalu kita akan memasukkan ini komposisinya ini berupa ada boiling point dengan nilainya 92, satuannya derajat Celcius, kemudian ada density-nya. Ini kita masuk ke molecular weight terlebih dahulu, kita masukkan yaitu 54,03. Kemudian di densitasnya 0,945. Setelah itu kemudian kita langsung silang saja. Kemudian kita add di sini. Ya. Yang selanjutnya
Di sini kita akan melakukan pemodelan pada skema C yang sesuai pada jurnal itu menggunakan Aspenesis versi yang ke-11. Yang pertama-tama kita masuk ke komponen list terlebih dahulu. Ini nanti diklik saja teman-teman, kemudian akan muncul komponen list 1. Begini. Ya, ini di sini kita bisa tambahkan add. Sorry, di komponen list 1-nya. Ulang. Din, yang komponen list ini loh, yang aku tunjuk komponen list 1 sama komponen list 2 ini bisa dihapus dari radar ininya nggak sih? Nah, itu juga dihapus. Yang list 1-nya. Oh gitu. Nah. Oke, baik, yang selanjutnya kita akan melakukan pemodelan pada skema C yang tertera pada jurnal menggunakan Aspenesis versi ke-11. Yang pertama-tama kita akan masuk ke komponen list, kemudian sini kita add. Untuk bahan bakunya terdiri dari metanol, jadi klik saja metanol, kemudian langsung kita add di sini. Kemudian bahan baku yang kedua ada natrium hidroksida, sama juga kita langsung tambahkan add di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu produk. Di sini saya nuliskan produk sampingnya terlebih dahulu, itu ada H2O. Kita add juga di sini. Lalu produk utamanya itu adalah sodium methoxide. Karena di Aspenesis ini tidak ada sodium methoxide, maka kita akan masuk di bagian hipotetikalnya. Kita akan mencari sendiri sodium methoxide-nya sendiri. Nah, di sini kita akan masuk ke, jadi di bagian hypogroup ini kita klik kanan, kemudian nanti akan terdapat tampilan view. Kemudian teman-teman bisa diklik saja tampilan view-nya. Oke. Kemudian kita add hypo di sini, lalu name-nya kita ganti sodium methoxide, lalu NBT-nya di sini bisa 92 derajat Celcius. Kemudian molekul weight-nya sebesar 54,03 dan density-nya sebesar 945. Oke, jika sudah begini teman-teman bisa langsung silang saja, kemudian tambahkan add di sini. Oke. Yang penjelasan selanjutnya kita akan masuk ke Fluida Package. Di sini kita tambahkan add. Di sini kita akan masuk ke bagian sesuai dengan di jurnal, kita memilih menggunakan metode yaitu extended NTRL. Oke. Ya, jadi setelah begini kita akan bisa masuk ke bagian simulasi. Oke, nah di penjelasan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke proses simulasi dari skema C itu sendiri. Jadi yang pertama kita menginputkan bahan bakunya dari skema C sendiri, yaitu NaOH dan metanol. Lalu kita edit ini NaOH. Lalu di dalam jurnal itu diketahui untuk NaOH sendiri untuk temperaturnya sendiri yaitu sebesar 1 atm. Untuk tekanannya sendiri itu 1. Nah, untuk temperaturnya sendiri sebesar
75 derajat Celcius. Dan dalam jurnal ini diketahui hanya mass flow-nya saja, maka untuk mass flow-nya sendiri ini digunakan sebagai basis. Untuk mass flow-nya sendiri di sini diketahui sebesar, nah ini mass flow-nya ini diketahui sebesar 999,5. Untuk NaOH-nya sendiri itu sebesar 1400. Untuk H2A-nya sendiri di sini tidak diketahui, maka biarkan kosong saja karena H2O ini merupakan produk samping. Lalu untuk sodium methoxide-nya untuk mass flow-nya sendiri itu sebesar 675 kg per meter. Lalu kita oke. Nah, setelah diinputkan yang diketahui tadi, lanjut kita pada NaOH, setelah itu metanol, yaitu CH3OH. Lalu untuk temperaturnya sendiri di dalam jurnal diketahui 30 derajat Celcius. Lalu untuk pressure-nya sendiri sebesar 1 atm. Lalu sama yang dijadikan basis yaitu mass flow-nya sebesar 1400 kg per H. Lalu define from stream, basisnya yaitu mass flow, oke, diisi define from stream. Oke, selanjutnya setelah bahan bakunya diinputkan, lalu dari NaOH sendiri ini kan dialirkan menuju heater, maka heater kita inputkan di sini heater, lalu klik 2 kali, kita rename dulu yaitu H501. Lalu untuk inletnya sendiri itu dialirkan dari tadi bahan bakunya NaOH, lalu outletnya sendiri yaitu 504. Jadi kita klikkan 504. Karena di dalam jurnal sendiri ini tidak diketahui secara lengkap untuk komposisi dari heaternya, maka langsung saja kita ke aliran selanjutnya yaitu dari heater yaitu ke 504 sendiri. Di 504 sendiri sama untuk pressure-nya tadi 1 atm. Lalu temperaturnya sama yaitu sebesar 75 derajat Celcius. Lalu untuk mass flow-nya sendiri tadi sebesar 999,5. Oke. Lalu kita lanjut ke yang metanol terlebih dahulu. Nah, untuk yang metanol ini dialirkan ke menuju mixer. Lalu kita rename terlebih dahulu yaitu M501. Lalu untuk inletnya itu dari CH3OH metanol dan inletnya dari 508 tapi belum untuk outletnya sendiri yaitu 505. Sama untuk alatnya sendiri untuk mixer tidak diketahui secara jelas, secara lengkap untuk komposisi dari mixer, maka kita bisa ignore. Lalu untuk selanjutnya kita inputkan
tadi ini keluarnya yaitu 505. Kita input sama untuk temperaturnya 30 derajat Celcius yang diketahui di jurnal, untuk pressure-nya 1 atm. Lalu sama basisnya masih menggunakan mass flow sebesar 1400. Terus lalu setelah sudah diinputkan, lalu dialirkan dari hasil 504 dan 505 ini sama-sama dialirkan menuju kolom distilasi. Lalu kita masukkan untuk kita rename terlebih dahulu, yaitu D501. Lalu untuk inletnya tadi dari 504 dan 505. Lalu karena ini adalah full reflux, jadi kita klikkan kondensernya full reflux. Lalu untuk selanjutnya untuk liquid bottom liquid outletnya itu yaitu dari sodium hydroxide sendiri, yaitu NaO PH3. Lalu kondenser energi streamnya nggak diketahui. Lalu keluarnya itu ini 506. Lalu optional hydrolnya ini tadi nggak diketahui dalam jurnal. Lalu reboilernya juga tidak diketahui, maka kalau sudah kita X. Oke. Lalu kita inputkan dulu dari 506 ini dari hasil kolom distilasi masih sama untuk pressure-nya 1 atm. Lalu untuk temperaturnya sendiri ini sebesar 75 derajat Celcius, mohon maaf 75 derajat Celcius. Lalu untuk mass flow-nya sendiri masih sama yaitu 99,5. Oke. Untuk NaOCH3 sendiri untuk pressure-nya masih sama 1 atm untuk hasil akhirnya. Lalu untuk temperaturnya ini sebesar 65 derajat Celcius. Lalu untuk mass flow-nya sebesar 675 kg per hour. Dari 506 ini lalu dialirkan lagi menuju heater. Ya, benar, H502. Lalu untuk inletnya tadi 506, untuk outletnya 507. Sama nggak diketahui, jadi kita ignore saja. Lalu setelah dari 507, ini lalu dialirkan menuju pervaporasi. Nah, karena di dalam hasil ini karena pervaporasi ini adalah hasil dari modifikasi dalam jurnal dan tidak ada dalam model palet, maka karena pervaporasi termasuk dalam model filter, jadi kita masukkan dynamic and control X dari X0 A itu filter dari pervaporasi. Lalu untuk produknya ini yaitu produk buangan. Lalu untuk feed stream-nya ini dari 507 dan 508.
Nah, karena ini masih banyak yang biru, yang pertama karena alat distilasinya ini masih kuning karena dalam jurnal itu masih belum lengkap untuk diketahui komposisi untuk dari kondensernya, untuk reboilernya sendiri, untuk energi streamnya sendiri, maka untuk simulasinya makanya masih berwarna kuning. Lalu untuk pervaporasinya juga sama, masih berwarna kuning juga. Lalu untuk mixernya juga sama, tadi untuk alatnya masih banyak yang kuning, maka simulasi ini masih belum bisa berjalan secara sempurna. Lalu kalau sudah semuanya dimasukkan komposisinya, lalu jika ingin mentampilkan tabelnya untuk dari komposisinya sendiri yang tadi hasil, bentar coba dikecilkan. Nah, jadi nanti kalau misalnya semuanya sudah seperti ini, lalu diklik aktif, maka nanti dan tabel-tabelnya juga ingin ditampilkan, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi sudah berwarna biru kecuali untuk produk buangannya sendiri karena untuk molar flow-nya tidak diketahui. Maka nanti setelah semuanya sudah dimasukkan, komposisinya sudah lengkap semua, maka nanti klik aktif, maka simulasi HISIS ini sudah bisa berjalan walaupun dengan alat-alatnya yang masih belum terisi komposisinya secara lengkap. Baik, selanjutnya adalah proses dari skema C di jurnal pervaporasi, yang dimana hasil akhirnya adalah sodium methoxide atau NaOCH3 yang bisa dilihat teman-teman di sini menggunakan NaOH dan juga CH3OH atau metanol sebagai bahan baku utamanya. Di sini pada skema C menggunakan dua alat, yaitu adalah kolom distilasi reaktif dan juga pervaporasi, yang dimana pertama-tama NaOH cair diumpankan menuju heater dan diubah suhunya, kemudian baru dimasukkan ke dalam kolom distilasi reaktif bagian atas. Selanjutnya adalah CH3OH atau metanol yang diumpankan ke dalam mixer. Setelah itu diumpankan kembali kepada kolom distilasi reaktif pada bagian bawah. Pada kolom distilasi reaktif yang dimana tadi NaOH masuk pada bagian atas dan juga metanolnya masuk pada bagian bawah, di situ terjadi reaksi yang secara berlawanan atau counter current, yang dimana counter current tersebut mendorong terjadinya reaksi metoksilasi, di mana di sini nanti pada kolom distribusi reaktif menghasilkan produk NaOHCH3 pada bagian bawah dan juga distilat uapnya akan dibuang pada bagian atas. Baik, yang selanjutnya tadi destilasi uap yang keluar itu terdiri dari air dan metanol. Kemudian dia akan diumpankan menuju heater, kemudian akan diumpankan kembali menuju pervaporasi. Nah, di pervaporasi di sini dia terjadi pemisahan menggunakan membran dengan gaya dorong perbedaan tekanan. Nah, kemudian di pervaporasi ini juga dia dapat memisahkan campuran azeotrop secara proses yang sederhana dan tanpa penambahan zat kimia. Jadi tujuan di pervaporasi tadi adalah untuk memurnikan metanol. Karena di sini ada air dan metanol, maka air tersebut akan dibuang, kemudian dia akan dikeluarkan sebagai limbah atau sebagai gas di sini. Kemudian metanol yang dihasilkan tadi dia akan diumpankan menuju 508, kemudian akan menuju mixer ini M501. Dan metanol ini disebut dengan metanol daur ulang. Kemudian akan digunakan kembali bersama natrium hidroksida untuk digunakan dalam memproduksi sodium methoxide. Baik, demikian pemaparan dan simulasi proses yang dapat kami sampaikan dari jurnal pervaporasi yang kami kaji.
Dapat disimpulkan bahwa dari skema A, B, dan juga C, skema C adalah proses simulasi yang paling efisien dan paling baik karena pada skema C ini teknik destilasi pervaporasi itu menjawab kekurangan dari dua teknik sebelumnya yang ada di skema A dan juga skema B. Di mana di skema A itu dia memiliki kekurangan dengan satu reaktor dan dua kolom destilasi, itu dia memerlukan biaya yang tinggi karena seperti yang kita ketahui kolom destilasi itu memerlukan biaya dan juga energi yang sangat tinggi. Kemudian pada kolom reaktor kesetimbangannya pun bahan baku metanolnya itu tidak semua bereaksi sehingga membutuhkan banyak sekali proses daur ulang. Kemudian untuk skema B sendiri itu di tahap akhir itu masih memerlukan pemisahan dengan kolom destilasi sehingga itu juga masih membutuhkan biaya dan juga energi yang tinggi. Dan dua kekurangan dari dua skema sebelumnya itu terjawab pada skema C, di mana skema C ini tidak membutuhkan reaktor tambahan, melainkan langsung menggunakan kolom destilasi reaktif dan juga pada skema C ini menggunakan biaya dan juga energi yang rendah karena hanya menggunakan satu kolom destilasi dan pemisahannya menggunakan alat modifikasi berupa pervaporasi. Kemudian yang terakhir itu bahan bakunya yaitu metanol itu dapat bereaksi efektif sehingga tidak memerlukan lebih banyak daur ulang. Kiranya demikian yang dapat kami paparkan dan simulasikan. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pemaparan kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.